Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji filsafat kita. Jadi ini ditegaskan oleh satu quotes dari Herbert Simon. Nalar adalah alat belaka. Nalar tidak dapat menentukan tujuan hidup kita. Paling jauh ia hanya dapat memberitahu kita bagaimana caranya sampai ke sana. Nalar adalah senjata sewaan. Oh ini istilahnya agak sini ya. Senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Ya berarti kalau pakai logika dua standar tadi, nalar itu jangan didewakan, tapi juga jangan dianggap segalanya. Dia sangat penting sih. Hampir semua sisi hidup kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan jernih dari akal sehat, dari nalar. Tapi betapapun dia hanya alat kita. Dia tidak dapat menentukan. Kalau memberi pertimbangan ya paling jauh seperti kata Simon tadi, dia dapat memberitahu kita caranya untuk sampai ke sana. Dia seperti senjata yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Makanya kita harus hati-hati. Karena orang pinter itu kalau jahat tambah bahaya dia. Karena dia punya pasukan yang sangat kuat, yaitu akalnya untuk mendukung kejahatannya. Inilah mengapa kalau dalam dunia tasawuf itu pertama-tama kita didorong, diminta dengan sangat untuk menjernihkan hati atau kolbu. Biar corak hidup kita itu corak yang positif, yang terang, yang jernih. Sehingga alat-alat yang dititipkan oleh Allah pada kita seperti akal tadi, dia menjadi senjata kuat untuk membela yang positif, yang jernih, yang benar. Tapi kalau batin kita gelap, suram, ya pasti nanti senjata yang namanya akal ini akan menjadi alat, menjadi senjata kita untuk melakukan yang jelek, yang buruk, yang suram. Jadi pemahaman pertama ini tentang kemampuan dan keterbatasan nalar. Jadi nalar itu ya kalau diurai lebih luas sebenarnya bisa kita sebut bahwa keterbatasannya yang pertama justru terletak pada perannya yang dia hanya sebagai sarana atau alat. Jadi dia tidak memegang kunci kesimpulan yang menyimpulkan bagian jiwa yang lain, khususnya kolbu. Dia bisa memberi pertimbangan-pertimbangan, tapi kan nanti penentu keputusannya kan kolbu ini tadi. Dia memberi masukan-masukan, ini loh yang baik, ini loh yang tepat, ini loh yang sesuai. Tapi kan nanti kadang-kadang info-info dari akal ini yo kadang kita cueki juga. Kita punya ambisi sendiri, kita punya hasrat sendiri. Kadang-kadang kita tolak, kita ngambil keputusan yang berbeda. Di situ tampak bahwa memang akal tidak segalanya dalam hidup ini. Dia hanya sarana dan alat. Baik, selanjutnya tentang keterbatasan nalar ini penting juga kita catat secara umum dalam proses berpikir kadang-kadang manusia sendiri yang membuat batas-batasnya. Jadi ya karena manusia ini kan punya hidup yang kompleks beragam, dia punya tujuan, punya target-target, punya sasaran-sasaran. Sehingga kadang-kadang demi pencapaian target, tujuan, sasaran-sasaran, ideal-ideal yang dipatok, ideologi-ideologi yang dipercaya, dibuatlah standar-standar yang membatasi cara berpikir. Mungkin standar-standar etik, standar-standar sosial, seperti waktu kita membahas cara berpikir etik, cara berpikir sosial, standar-standar susila tentang adab dan lain sebagainya, standar-standar budaya. Nggak boleh kalau di sini ngomong seperti itu, berpikir begitu, standar-standar politik.
bahas ini tidak boleh, bahas itu tidak boleh, ngangkat wacana ini dilarang dan lain sebagainya. Itu kan standar-standar yang kita buat sendiri.